Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami yang sederhana ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang faedah dan cara mengamalkan sholat bariyah yang pernah kami bahas sebelumnya, yaitu tepatnya pada 1 tahun yang lalu. Nah, sebelum kami membahas tentang faedah dan cara mengamalkan sholat bariyah ini, terlebih dahulu kami akan menjelaskan sumber yang kami ambil tentang pembahasan masalah sholat bariyah ini. Sholat bariyah ini kami ambil dari kitab ilmu hikmah yang ada di depan kita saat ini. Judulnya sengaja kami tutupi untuk menjaga kerahasiaan dari nama kitab ilmu hikmah tersebut. Nah, kitab ilmu hikmah ini kami peroleh dari guru kami yang ada di Serang, Banten. Jadi pembahasan tentang ilmu-ilmu hikmah yang kami bahas bukan berasal dari internet, bukan berasal dari search engine, tetapi memiliki sanad, tetapi diambil dari guru yang jelas, begitu ya. Nah, baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang faedah dan cara mengamalkan sholawat bahriyah. Faedah dan cara mengamalkan sholawat bahriyah ini terdapat pada halaman 4. Nah, di dalam halaman 4 ini, faedah sholawat bahriyah dan juga cara mengamalkannya adalah supaya jadi pemimpin serta punya karomah. Nah, jadi bagi pengunjung semua yang jika ada keinginan untuk menjadi seorang pemimpin, entah itu pemimpin di perusahaan ataupun pejabat, atau tentu saja pemimpin di dalam keluarga kita sendiri ya, serta agar punya karomah. Nah, jadi caranya adalah seperti yang akan kami bahas untuk selanjutnya. Tetapi sebelum kita membahas tentang lebih rinci cara mengamalkan sholat bahriyah ini, kami akan mengingatkan kembali, ini adalah alamat blog kami, muhitululum.blogspot.com. Alamat blog ini bisa juga dikunjungi dengan domain top level domain dengan alamat www.kalamhin.com. Jadi baik kalamhin.com maupun muhitululum.blogspot.com sama saja, semuanya akan muncul pada halaman yang sama. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video ijazah ilmu hikmah dari kami. Karena insya Allah kedepannya kami akan mengupload ijazah ilmu hikmah melalui channel YouTube kami ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengamalkan sholat bahriyah. Nah, ini adalah baris pertama. Di sini dijelaskan bahwa puasa 10 hari mulai tanggal 1. Jadi maksudnya begini. Mulai puasanya itu adalah di tanggal 1. Jadi di kalender itu silakan kalian cari tanggal 1 di bulan Hijriah. Jadi bukan di bulan Masehi. Bulan Masehi itu apa? Januari, Februari, Maret, April dan lain sebagainya itu adalah bulan Masehi. Nah, kalau bulan Hijriah penanggalan Islam itu bulan Hijriah adalah Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sya'ban dan lain sebagainya, itu adalah bulan Hijriah. Nah, jadi yang dicari adalah tanggal 1 di bulan Hijriah, bukan di bulan Masehi. Nah, jika sudah ketemu tanggal 1, entah itu jatuh hari Senin atau Selasa, mulailah puasa di tanggal 1 tersebut di bulan Hijriah. Sudah cukup jelas sampai di sini tentang masalah tanggal awal untuk memulai puasa ya. Untuk selanjutnya adalah selama 10 hari tersebut, setiap ba'da sholat fardu membaca sholat bahriyah sebanyak 11 kali. Jadi selama puasa tersebut tiap sholat 5 waktu itu membaca sholat bahriyah sebanyak 11 kali. Kemudian selanjutnya adalah setiap ba'dal nisfil lail membaca sholawat bahriyah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca manakib sampai khatam 1 kali. Kemudian membaca asmaul husna 1 kali. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut, begini. Jadi selama puasa tersebut, setiap ba'da nisfil lail yang dimaksud di sini adalah sholat hajat ya. Nah, jadi selama puasa tersebut, setiap jam 11 malam itu ambil wudhu, terus melaksanakan sholat taubat, terus melaksanakan sholat hajat 2 rakaat, jadi 4 rakaat sholat hajatnya. Bagaimana cara sholat hajatnya? Niat sholat hajatnya sama, usolli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan membaca dengan membaca doa iftitah, kemudian surat al-Fatihah. Setelah selesai membaca surat al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Itu untuk rakaat pertama. Kemudian untuk rakaat keduanya membaca surah Al-Fatihah
Setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 20 kali. Setelah selesai, salam. Nah, selesai 2 rakaat yang pertama. Kemudian lanjut lagi 2 rakaat yang kedua dengan niat yang sama, yaitu sholli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian membaca doa iftitah Al-Fatihah. Setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 30 kali. Nah, itu adalah rakaat pertama dari sholat hajat yang kedua ya. Membaca surah Al-Ikhlas 30 kali, kemudian ruku, sujud, berdiri kembali, membaca surah Al-Fatihah lagi, kemudian membaca surah Al-Ikhlas lagi sebanyak 40 kali. Jadi setelah selesai yang 40 kali, ruku, sujud, kemudian salam ya. Nah, setelah selesai salam, membaca sholawat Sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat khusus, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-alfil ma'alfi jubli hajati. Itu dibaca 1 kali, kemudian disampaikanlah hajatnya, ya Allah, contoh, ya Allah saya ingin menjadi pejabat begitu kan, atau sesuai dengan keinginan masing-masing begitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membaca silsilah tawasul atau mengirim Al-Fatihah. Mengirim Al-Fatihah ini kepada siapa saja? Mengirim Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Kemudian kepada para wali-waliullah, kemudian kepada yang menjazakan tata cara mengamalkan ini, atau bisa juga untuk masalah mengirim al-fatihah kepada yang menjazakan, cukup dengan membaca Summa ilal liman najazani ilal muntaha al-fatihah, cukup muntaha untuk semuanya begitu kan. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat bahriyah 3 kali. Nah, setelah selesai membaca sholawat bahriyah, dilanjutkan dengan membaca manakib sampai hatam. Nah, untuk manakib ini adalah manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani ini juga sudah kami sediakan ya bukunya. Ini adalah bentuk dari buku manakib Syekh Abdul Qadir Jailani yang kami bikin lengkap dengan ijazah beserta sanad ya. Nah, isinya adalah seperti ini. Jadi hurufnya adalah besar-besar, jadi mata tidak sakit untuk membacanya. Dan bagi yang belum lancar untuk membaca tulisan Arab, di sini sudah kami sertakan tulisan Latinnya. Nah, ini manakib ini sangat panjang begitu, jadi makanya cukup dibaca khatam 1 kali. Nah, kemudian setelah selesai membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani ini 1 kali, dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna 1 kali. Asmaul Husna itu yang mana? Asmaul Husna itu adalah contohnya seperti ini. Nah, Asmaul Husna itu ada 99 nama. Jadi dibaca semua 99 nama itu. Dimulai dari ya Allahu, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, dan seterusnya sampai 99 nama ya. Nah, itu cukup. Setelah selesai 99 nama disebut semua, itu sudah selesai. Hitungannya adalah 1 kali. Nah, untuk Asmaul Husna sendiri bisa diperoleh atau dibeli bukunya ya di emperan-emperan, ada itu yang menjual tentang Asmaul Husna yang 99 ini ya. 99 Asmaul Husna. Bisa dicari sendiri di toko buku di tempat pengunjung masing-masing. Baik, sampai di sini sudah cukup ya. Sudah cukup jelas ya. Kita lanjutkan kembali. Kemudian baca Asmaul Husna 1 kali udah selesai ya. Kemudian setelah menjalankan puasa, setiap ba'dal maghrib dan ba'da subuh membaca sholawat bahriyah sebanyak 7 kali. Jadi setelah selesai puasa selama 10 hari tersebut, dilanjutkan dengan membaca sholawat bahriyah. Sholawat bahriyahnya ini cukup dibaca ba'dal sholat subuh sama ba'dal maghrib saja. Kemudian membaca Asmaul Husna 1 kali. Nah, jadi setelah selesai membaca salat bahriyah 7 kali, dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna yang 99 nama tadi disebut semua 1 kali. Sampai di sini sudah cukup jelas ya. Dan setiap tanggal 11 Komariah Sodakoh bi Qadril Imkan serta membaca manakib. Jadi seperti ini penjelasannya.
setiap tanggal 11 membaca sodako biqadril. Setiap tanggal 11 Komariah sodako biqadril imkan serta membaca manakib. Jadi di tanggal 11 bulan Hijriah, bulan Islam, pada siang hari tanggal 11 itu kita melakukan sodako dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Jika ada uang 10.000, 20.000, 30.000 boleh, 50.000 boleh, 100 boleh, 200 boleh, 1 juta boleh, bebas begitu kan. Yang penting sesuai dengan kadar kemampuan begitu. Nah, sodakohnya yang seperti apa? Apakah cukup dengan uang? Boleh dengan uang. Tapi alangkah bagusnya jika sodakohnya dengan nasi begitu. Jadi seperti orang mau selamatan begitu ya, bikin nasi gemuk gitu, nasi uduk gitu kan, dikasih telur di atasnya atau ayam lauknya begitu kan. Nah seperti itu sedekah yang sebagusnya. Tapi kalau seumpama kadar kemampuannya tidak sanggup untuk sedekah seperti itu, karena tidak cukup uang 50-100 ya. Kalau 50.000 mungkin cukup 1 atau 2 piring atau 3 piring begitu kan. Tapi ya itu tadi sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau mampu dengan nasi tersebut ya dengan nasi, kalau tidak mampu ya sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing begitu. Itu sedekahnya dilaksanakan pada tanggal 11 di bulan Hijriah pada siang harinya. Nah, untuk membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani itu dibaca pada tanggal 10 bulan Hijriah di waktu selesai sholat Isya. Jadi jatuhnya itu manakib Syekh Abdul Qadir Jailani dibaca pada malam tanggal 11 gitu. Jadi tanggal 10 siang hari, kemudian malam harinya di malam tanggal 11 sholat Isya, habis sholat Isya membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah keesokan harinya tanggal 11 siang hari itu sedekah dengan kadar kemampuan tadi. Begitu penjelasannya ya. Jadi sampai di sini sudah cukup jelas ya. Nah masalah sedekah biqadril imkan ini dengan kadar kemampuan ini dilaksanakan secara istiqomah setiap bulan. Jadi bukan cuman selesai satu kali bulan pertama terus bulan kedua tidak dilaksanakan, bukan seperti itu. Jadi tetap istiqomah dijalankan terus menerus sedekah dengan biqadril imkan ini. Begitu juga dengan membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, sebanyak 1 bulan 1 kali itu istiqomah dibaca terus menerus ya. Nah insya Allah nanti akan terasa manfaat dan faedahnya begitu kan. Nah, sampai di sini sudah cukup jelas ya tentang penjelasan kami ini. Kemudian kita akan lanjutkan dengan faedah salawat bahriyah yang kedua, dan juga cara mengamalkan yang kedua. Ini masih di halaman yang sama ya. Ini adalah hazi sholatul bahriyah yang pernah kami bahas sebelumnya 1 tahun yang lalu. Videonya sudah sangat lama, tapi baru pada tahun ini kami baru memiliki kesempatan untuk membahas faedah dan manfaat dari sholawat bahriyah. Nah ini adalah sholawat bahriyahnya ya. Nah ini adalah faedah dan cara mengamalkan yang kedua, yaitu supaya setiap hari tidak sepi dari uang. Jadi agar tiap hari itu punya uang terus gitu ya. Nah tata caranya seperti apa? Tata caranya adalah seperti ini. Jadi setiap hari membaca sholawat bahriyah sebanyak 11 kali. 11 kali ini kalau tidak terlalu sibuk, bisa dibaca tiap ba'da sholat 5 waktu, atau kalau lagi sibuk bisa dibaca pada waktu subuh dan juga maghrib. Jika waktu maghrib itu sibuk karena pekerjaan juga, itu bisa diganti dengan di waktu setelah sholat isya.
dibaca cukup 11 kali. Nah, setelah selesai 11 kali, petunjuk selanjutnya adalah kemudian membaca manakib biqadril imkan, membaca manakib dengan kadar kemampuan. Jadi dengan kadar kemampuan di sini ya, jika sanggup tiap malam itu, tiap hari, tiap malam itu dibaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani ya dilakukan. Tetapi kalau seumpama karena kesibukan, cukup dibaca 1 minggu 1 kali. Masalah harinya bebas, boleh dipilih malam Jumat, malam Minggu, malam Senin, terserah sanggupnya kapan. Kemudian jika 1 minggu 1 kali tidak sanggup juga, bisa dilanjutkan dengan, bisa dipilih dengan membaca manakibnya 1 bulan 1 kali. Nah, untuk 1 bulan 1 kali ini dipilih tanggal 10. Setiap bulan itu tanggal 10 bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Nah, pada tanggal 10 bulan Hijriah, selesai sholat Isya itu dibaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Cukup dibaca 1 kali. Jadi jatuhnya membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani itu jatuh pada malam tanggal 11. Nah, untuk tata caranya bagaimana? Ya seperti tata cara yang di atas tadi. Sebelum baca manakibnya, baca dulu silsilah tawasulnya, kemudian baca salat bahriyah 3 kali, kemudian baru membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Nah, sampai di sini sudah cukup jelas ya untuk pembahasan masalah yang kedua. Nah, kembali lagi tentang buku manakib Syekh Abdul Qadir Jailani ini ya. Nah, bagi pengunjung yang jika ingin memiliki buku manakib Syekh Abdul Qadir Jailani ini, bisa menghubungi kami dengan nomor telepon 0853 6899 5919. Harga buku ini cukup 50.000 jika datang langsung, ambil langsung, atau jika jarak jauh cukup bayar 75.000. Itu sudah termasuk ongkos kirim. Tebal dari buku manakib Syekh Abdul Qadir Jailani yang kami susun ini kurang lebih 82 halaman ya, 82 lembar. Di dalam manakib Syekh Abdul Qadir Jailani ini juga kami bahas tentang sholawat bahriyah yang kami bahas juga saat ini, begitu ya. Nah, manakib Syekh Abdul Qadir Jailani ini juga nanti insya Allah akan kami bikin videonya khusus untuk bagi pengunjung yang keterbatasan dana. Jadi bisa dilihat melalui video, bisa disiapkan kertasnya, bisa dicatat, begitu ya. Jadi semuanya adalah untuk mempermudah pengunjung semua untuk tetap memperoleh ilmu yang bermanfaat. Baiklah, cukup sampai di sini. Saya rasa sudah cukup jelas. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa menghubungi kami di 0853 6899 5919. Bisa telepon, SMS, atau bisa juga WA, tapi WA jarang aktif. Tidak ya, kadang tidak aktif sama sekali, begitu ya. Jadi bagusnya telepon atau SMS. Jangan lupa untuk mensubscribe channel kami ini, karena insya Allah kedepannya kami akan sering mengupload video-video ijazah ilmu hikmah yang tentu saja memiliki sanad yang jelas, bukan mengambil dari internet, begitu ya. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video ijazah ilmu hikmah dari kami. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan barokah, bermanfaat untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pengunjung sekalian semuanya, dan bermanfaat ketika di yaumil akhir nanti. Semoga kita didekatkan kepada baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.